Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang kita sudah memasuki episode ke... Harusnya sih ke-6 ya. Episode ke-6, Terra on the Go. Yang kali ini aku sudah menerima pertanyaan lain dari, sebut saja Miss F. Terra on the Go itu adalah segmen pembacaan tarot gratis oleh Illusion Prestige dengan Illusion Prestige. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk join dan tertarik untuk dibacakan tarot secara gratis, kamu bisa cari linknya yang sudah tercantum di akun Instagram Illusion Prestige dan akun TikToknya Illusion Prestige. Ada di kolom deskripsi juga. Kalian bisa daftarkan dirimu, kirim pertanyaannya, dan setiap minggunya aku akan menyeleksi dan memilih 3 orang yang akan dibacakan tarot secara gratis, dimana hasilnya itu dalam bentuk video yang akan diupload. Tapi data kliennya tetap akan aku rahasiakan, tetap akan jadi classified information, of course. Dan kalau teman-teman gak kepilih, please jangan marah, karena kamu tetap bisa submit, tetap bisa apply selama aku masih buka slotnya, selama aku masih buka segmen Terra on the Go ini. Ya, silakan, mungkin kamu yang terpilih ke depannya. Dan di episode ke-6 kali ini, pertanyaan tentang karir sih. Bidang karir sampingan apa yang cocok? Aku coba bacakan pertanyaannya dulu ya. Aku mau ceritakan kondisiku sebelumnya. I have strict mom, sama bapak yang gak dominan dan pelit. Kadang kasihan sama ibuku, harus hidup kayak gitu, kayak capek sendiri, stres sendiri. Udah gitu kantor ibuku ada di rumah juga. Jadi kalau misal beliau stres gara-gara klien, pasti langsung menyerap energinya, dan jujur aku capek lihat keadaan keduanya, dan aku gak betah ada di rumah. Tapi karena strict pun aku jadi jarang dapat izin keluar. Dan itu pun harus pamit yang beneran dapat persetujuan, kayak gak boleh pergi mendadak hari H, izin pas mau pergi. Aku gak bisa pergi dari rumah, maksudnya keluar kota untuk stay, soalnya aku juga habis wisuda dari kuliah. Dan kuliah sampai keluar pulau demi gak stres di rumah. Sekarang aku lagi lanjut S2. Kalau aku bisa peluk kamu, aku pengen peluk kamu nih, sendernya. Sekarang lagi lanjut S2, karena kuliahku sore, aku jadi punya planning mau buka usaha gitu kak. Misalnya kayak jualan atau jadi makeup artist. Tapi waktu aku kode mau belajar jadi makeup artist, ibuku kayak nggak setuju gitu. Padahal aku mau itu jadi kerja sampingan, soalnya biar nggak jadi beban juga buat beliau. Soalnya beliau ngeluh uang habis, klien sepi, lalalala setelah ngeluarin biaya buat aku S2. Soalnya cuma ibuku yang mau biayain, bapakku tidak. Yang jadi pertanyaanku seputar karir sampingan apa yang cocok untukku. Oke. Kita coba energi cek aja yuk. Aku tertarik untuk energi cek. Miss F. Karir. What she needs to know. Apa yang perlu diketahui oleh Miss The Magician. Kartu pertama langsung The Magician nih. Yang perlu kamu tahu sekarang adalah kamu lebih kuat, lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih hebat, lebih berani dibanding apa yang kamu duga. You are stronger than you think you are. You are braver than you thought you are. Bottom of deck ada Judgment. You are stronger than you think you are. You are braver than you thought you are. You are smarter than you thought you are. You are more creative than you thought you are. Kalau aku dia mau berarti aku menghilang, tapi yang aku rasakan di sini adalah satu,
sosok ibumu, beliau itu dalam tanda kutip agak-agak mengekang atau dominan, sebetulnya karena dia mau yang terbaik buat kamu. Dan dia melihat potensi kamu. Dia tahu mungkin anaknya pintar, anaknya cerdas, anaknya berkualitas, anaknya bertalenta. Dan ibu kamu tuh gak mau kamu misalnya salah pilih pertemanan, atau gak mau kamu terjebak dalam pergaulan yang salah, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ibu kamu mau kamu sukses. Intinya itu sebetulnya. Tapi mungkin caranya salah. Caranya dominan. Atau nggak menutup kemungkinan loh. Ada loh ibu-ibu atau orang-orang yang secara tidak sadar dia, kamu dapat 3 kartu. Secara tidak sadar dia membawa habit atau perilaku atau kebiasaan. Maksudku ada orang-orang yang working people, working woman, working man, orang-orang yang terbiasa kerja di kantor, sangat mungkin dan bisa banget untuk mereka ngebawa habit cara mereka berkomunikasi, cara mereka berinteraksi. Jadi seakan berinteraksi sama keluarga pun juga tetap ada hierarkinya. Seakan ikutin hierarki organisasional di kantor. Bisa banget dan gak menutup kemungkinan. Coba kamu cek deh sinestri, atau kamu cek bercat kamu cek bercat ibu kamu. Coba cek, aku belum promosi di sini, tapi kalau misalnya kamu merasa membutuhkan jasa chart reading dengan leisure basis atau misalnya dengan astrologer lain, silakan saja booking untuk cek chart sinastri. Chart sinastri itu kita bisa gunakan melalui astrologi. Kita cek kecocokan hubungan kita dengan seorang, bukan hanya hubungan romantis, tapi kita bisa cek misalnya sosok orang tersebut atau individu tersebut hadir dalam hidup kita mau mengajarkan apa. Dan dengan sinastri kamu bisa cek hubungan kamu dengan ibu kamu tuh gimana sebetulnya, dinamikanya kah, atau polanya, atau lessons atau pelajaran dan karma apa yang kalian bawa ke dalam hidup satu sama lain. Karena di sini yang aku rasakan mungkin ya besar kemungkinan di I don't know why I get this, besar kemungkinan mungkin secara energi ibu kamu tuh tipikal wanita yang memang career woman banget, dan mungkin itu didukung dengan di birth chart dia bisa jadi banyak elemen tanah dan elemen api. That's what made her. Dan kamu tuh sebenarnya aku bilang tadi, kamu sangat bertalenta, kamu berbakat, kamu cerdas. Dan kalau kamu tanya ke depannya aku bisa sukses nggak kak? Walaupun kondisi lingkungan keluargaku tuh terlalu dominan, aku nggak bisa bebas. Bisa. Caranya gimana? Ambil otoriter, ambil kontrol, ambil kendali atas hidupmu sendiri. Belajar memberanikan diri untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas pilihan kamu, apapun yang kamu pilih. Dan belajar memberanikan diri untuk mempertanggungjawabkan. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan menurutku itu adalah 2 konteks, 2 hal yang berbeda tapi saling berkesinambungan, saling matching. Ketika kita bilang we wanna be responsible, kita mau bertanggung jawab, ya itu niatnya. Tapi ketika kita bilang kita mau bertanggung jawab, we wanna be responsible, itu kita ambil kendali, ambil andil, ambil kontrol atas hidup kita sendiri. Pada akhirnya orang tua kita, ibu, ayah, itu cuma pengen lihat bukti kok. Cuma pengen lihat bukti kalau anaknya bisa sukses. Aku mau sharing cerita sedikit singkat. Aku lulus kuliah tuh 2017. Dan awal-awal aku lulus kuliah tuh aku sempat argue, sempat ribut sama orang tuaku. Karena mereka sempat memaksakan aku untuk kerja di satu organisasi tertentu yang hatiku gak kesana. Niat mereka baik, mereka pengen lihat anaknya sukses, mereka pengen lihat aku sukses. Tapi di situ tuh hatiku udah lebih ke kayak aku pengen kerja misalnya kayak yang ada kaitan dengan budaya, yang ada kaitan dengan seni, yang ada kaitan dengan bahasa, yang ada kaitan dengan ilmu. Menjadi researcher, menjadi PR, atau bahkan menjadi content creator.
Awal-awal aku buat akun YouTube dan akhirnya mereka tahu aku punya akun relation crisis juga, mereka nggak setuju. Karena buat mereka, ngapain sih? Tujuannya ngapain? Kamu dapat apa selain dapat followers? Tapi akhirnya aku mencoba untuk menjelaskan kalau itu calling aku, itu feeling aku, itu yang aku suka. Dan aku juga mencoba untuk membuktikan ke mereka kalau, oh dengan ada relation crisis, aku bisa bantu orang loh. Entah lewat konten, atau aku bisa bantu orang lewat konsultasi personal reading. Aku bisa bantu aku dengan bakatku, dengan talentaku, dengan presence aku, dengan keberadaan aku. Akhirnya mereka support. Akhirnya juga mereka mendukung. Mendukung yang sampai di titik di rumahnya mereka. Karena kebetulan aku masih tinggal di rumah orang tua aku juga kan. Setiap di Jakarta terutama. Di rumahnya mereka tuh disediakan akhirnya kayak studio kecil buat aku konten. Butuh waktu, butuh proses untuk aku meyakinkan mereka. Kalau aku pun mau berdiri di kakiku sendiri. Aku mau berkarya di kakiku sendiri. Dan kamu pun akan seperti itu aku rasa. Butuh waktu, butuh proses untuk yang pertama-tama dengerin dulu intuisi kamu. Karena di sini yang aku rasakan, kamu tuh gampang banget overthinking, kamu gampang banget kalut. Dan di titik kalut yang saking kamu kalut, kamu mengabaikan intuisi kamu mengabaikan kata hati kamu. You abandon and you ignore yourself. Kamu mengabaikan dan kamu meninggalkan dirimu sendiri. Itu mungkin alasan kenapa kamu ngerasa seakan, aku bisa bilang energimu tuh agak-agak kayak kehilangan arah loh. Gini, aku nggak maksud menyalahkan ya. Aku nggak tahu apakah kamu lanjut S2 memang karena pure keinginan kamu dan it's okay, atau ada ekspektasi, ada tuntutan, ada harapan dari orang tua kamu juga. And it's okay, nggak apa-apa, jalanin aja. Karena kita nggak tahu dari proses yang kamu perlu jalani nantinya, itu pasti akan ada hikmah yang diambil, akan ada hikmah yang bisa kamu ambil. Tapi yang akan aku yang bisa aku sarankan adalah, please jangan abaikan kata hatimu sendiri. Coba belajar untuk hari ini atau kapanpun dan siapapun ya, mungkin bukan cuma bukan cuma Miss F yang mendengarkan ini, mungkin siapapun yang dengerin ini tuh bisa yang ngerasa kayak energiku resonate deh, energiku matching deh kayak energi pesan buat Miss F ini. Dengerin kata hati kalian. Aku rasa ada bagian diri kamu yang meragukan bakat dan talentamu sendiri. Entah itu terkait jadi makeup artist atau talenta apapun. Bukan karena kamu takut untuk ngejalaninnya, tapi kamu takut buat memulai. Bottom of the deck-nya ada a twist in the tale, the unexpected, a change you did not see coming. Lalu kartu oracle-nya ada now you are independent and free, the serpentine path to power, dan siblings, younger friends, responsibility. Tadi aku bilang kan tentang being responsible, tentang tanggung jawab. Karena aku rasakan kamu tuh sooner or later, cepat atau lambat, mau gak mau, akan ada masa dimana kamu harus berdiri sendiri. Bukannya aku nyumpahin untuk orang tua kita segera dipanggil Tuhan, tidak. Tapi ada masanya kita harus berdiri sendiri. Dan tidak bisa selamanya kita harus ibaratnya terlalu sering bergantung, bahkan ketergantungan dengan orang tua kita. Karena mereka pun juga punya jalurnya, hidupnya, misi jiwanya masing-masing, punya karmic lessons-nya, punya pelajaran yang perlu ditempuh jiwanya. Aku benar-benar merasakan orang tua kamu, ibu kamu tuh cuma pengen lihat bukti kok. Kalau beliau udah bisa lihat kamunya Miss F-nya ini, atau siapapun yang lagi dengeran ngerasa resonate, beliau lihat, oh ya sih, anak saya bisa sukses, anak saya bisa kontrol hidupnya sendiri, anak saya bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri,
Anak saya bisa bertanggung jawab dan diandalkan dengan pilihannya dan arahan hidup yang dia mau. Kamu akan dilepas, kamu akan dipercaya. Buktikan kalau memang kamu bisa bertanggung jawab dengan hidupmu, pilihanmu, apa yang kamu mau. Speak up. Aku tadi batuk dan aku benar-benar ngerasa kamu tuh mungkin punya isu sakral chakra dan throat chakra. Heart chakra juga sih mungkin, tapi lebih dominan sakral chakra dan throat chakra. Maksudku, mungkin kamu punya isu tentang takut untuk speak up, takut untuk ngomong, takut untuk menyampaikan apa yang kamu mau. Bahkan isu terkait rasa percaya diri. Coba benahi itu. Mulai dari kamu tanya ke dirimu sendiri hari ini atau kapanpun kamu dengar, tanya, "Okay, what do we want? What do I want? What can I do to achieve my goals?" Karena kamu di masa depan tuh akan lebih dikelilingi dengan orang-orang yang memang bukan hanya sefrekuensi sama kamu, tapi sevisi, semisi, sejalan, dan mereka akan dukung kamu untuk meraih kesuksesan kamu. You have strong leadership skills. I strongly feel that. Kamu punya energi pemimpin yang kuat sebetulnya. Dan aku benar-benar merasa kalau memang kamu merasa ibumu posesif atau protektif, niatnya baik kok. Mungkin cara eksekusinya aja yang kurang tepat. Dan kalian juga perlu belajar untuk komunikasi secara asertif. Kalian perlu belajar untuk saling berbicara dan saling mendengarkan. Untuk sama-sama bisa merasa didengarkan nantinya. Kamu berhak untuk jadi independen. Kamu berhak untuk jadi mandiri. Kamu berhak untuk menentukan arah hidupmu mau dibawa kemana. Karena memang pada akhirnya yang punya kapasitas untuk bertanggung jawab dan perlu membahagiakan dirimu sendiri ya dirimu sendiri. Buktikan ke ibumu kalau memang kamu punya kualitas, bukan cuma kualitas yang sifatnya superficial atau terlihat di depan mata, tapi kamu juga punya mental yang kuat, mental yang tangguh, keberanian untuk bertanggung jawab, keberanian untuk punya mimpi, keberanian untuk punya harapan. Kalau kamu tanya, tadi kan kamu tanya, bisa nggak aku jadi makeup artist? Bisa, ada kok potensinya. Good luck by the way. Mungkin kalau kamu punya adik atau kalau kamu punya banyak teman-teman perempuan atau teman-teman yang segender, ya karena makeup artist tuh ada banyak interaksi dengan mostly perempuan ya. Aku rasa kamu akan bertemu dengan komunitas yang tadi aku bilang. Mereka akan suportif, mereka akan dukung kamu, mereka akan percaya sama kamu, dan mereka akan percaya dengan kualitas kamu. Selain kamu tanya ke dirimu sendiri kamu mau apa, luangkan lebih banyak waktu untuk honing atau mengasah lagi bakatan talentamu. Iya, prove it, buktikan. Buktikan bukan hanya ke ibumu, tapi juga ke dirimu sendiri. Oke? Ini kayak lebih panjang dari yang lain deh. It's okay. Oke, aku rasa ini semua untuk sesi Tarot on the Go kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik untuk daftar sesi tarot reading gratis, silakan. Tapi kalau kamu ada yang tertarik untuk booking sesi konsultasi personal reading, silakan juga langsung booking. Infonya ada di Instagramnya Illusion Business. Kapanpun Illusion Business buka untuk sesi personal reading. Oke? Termasuk astrologi chart reading juga. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.